mengatakan tentang dari kutipan Parker, kebahagiaan yang otentik berakar pada perdamaian. Nah, di sini juga saya melihat bagaimana perjalanan panggilan hidup terkadang juga menemukan banyak pergulatan, persoalan dan tantangan. Nah, dari pengalaman itu juga membuat saya tidak berdamai dengan diri saya sendiri dan juga tidak berdamai dengan sesama. Yang menjadi pertanyaan saya itu, bagaimana kita bisa membangun perdamaian dalam situasi sulit seperti itu? Dan apakah saya bisa menemukan sukacita dalam keadaan seperti itu? Terima kasih, Pak. Macam begini, Suster. Suster kadang-kadang, ya sebagai manusia itu banyak. Saya selalu mengatakan gini para pelaku saya waktu saya direktur di Sungai Tinggi Suatu Teknologi. Yang pertama sekali Anda harus tahu siapa diri Anda. Dan yang kedua, ketika Anda berhadapan dengan masalah, jangan mencoba untuk menempatkan masalah itu dalam diri Anda. Cobalah untuk menempatkan diri Anda di luar masalah Anda. Ini kan salah. Kadang-kadang begini, contoh ya, waktu kami di rumah sakit itu kita bisa katakan pasien itu ada dua jenis. Ada yang sakit fisik, dan yang kedua, pasien yang berpikir bahwa dia sakit. Yang sakit fisik itu obatnya ada. Tapi pasien yang berpikir bahwa dia sakit, itu obatnya tidak ada. Begitu juga dalam kita sebagai suster, sebagai partner, sebagai partner, dan sebagainya. Kecenderungan kita, masalah kecil, kita selalu berpikir bahwa itu masalah besar. Ketika Anda sudah menempatkan mindset Anda, cara berpikir Anda bahwa masalah itu besar, dengan sendirinya masalah Anda tidak ada selesainya. Tidak ada solusinya. Karena sudah mengatakan itu apa yang saya perlukan. Saya ini masalah saya di mana? Kesulitan saya di mana? Persoalan saya di mana? Ketika kita mampu mengidentifikasikan semuanya itu, maka kita juga akan bisa pelan-pelan merangkai cara atau solusinya kira-kira bagaimana terhadap persoalan ini. Banyak orang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama itu karena cenderung terlalu banyak melihat keluar, melihat orang lain. Suster-suster yang ini, sudah terlalu cantik, saya kok tidak cantik. Itu tidak bagus begitu. Yang lebih cantik, lebih cantik. Jangan lupa ketika Anda menerima rahmat panggilan yang sama, tingkat kecantikan Anda, tingkat kecantikan Anda menjadi sama. Oke, saya masih ingat dulu. Oke, dia tidak tarik diri. Alasan tarik diri kenapa? Oh, katanya ada perempuan itu jatuh cinta dengan saya pun jatuh cinta dengan dia. Karena apa? Ternyata selama melakukan kerasulannya, perempuan itu sangat dekat dengan dia. Dia puji-puji terus dia, cantik-cantik dan sebagainya. Sudah bagus. Ketika dia sudah keluar, ternyata perempuan itu tidak mencintai dia lagi. Dia ceritakan, karena perempuan itu tidak cinta saya, dia cinta orang lain. Nah, saya bilang kepada kamu harus ingat, perempuan itu memuji kau ganteng bukan karena kau, tapi karena panggilan itu dalam diri kau. Karena apa? Bukan karena Agusnya, tapi karena praktek Agusnya itu. Demikian pun suster. Kalau orang pujian dan berlebihan, jangan pernah lupa. Pujian-pujian itu ada karena rahmat panggilan yang ada dalam diri Anda. Oke? Nah, ketika kita sadar akan rahmat itu, hendaknya memampukan kita juga untuk mengatasi berbagai persoalan kita. Bahwa apapun bentuknya diri saya, kesehatan saya, kepintaran saya, kemampuan intelek saya, dan lain-lain sebagainya, ini saya, dan Tuhan panggil saya. Karena itu, Tuhan tidak memperhatikan keterbatasan saya, tapi Tuhan melihat potensi dalam diri saya yang saya bisa lakukan untuk mewujudkan perdamaian itu atau mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Nah, itu makanya suster, kalau dalam refleksi, meditasi yang baik, Anda berpikir yang bukan-bukan, yang terjadi dalam penulis yang masuk, setan yang masuk. Itulah Anda mulai stres diri kan. Oke, dia sering katakan kepada para pakar. Dan ketika Anda berdoa baik-baik, jangan doanya duduknya di sini, otaknya di tempat lain, pikiran di tempat lain. Disitulah kesempatan roh jahat masuk. Anda tidak akan bisa berdoa. Persoalan tidak akan habis. Tapi ketika Anda bersama dengan Tuhan, dalam doa Anda, dalam tangan Anda, dalam ibadah. Baik ya.
Terima kasih Pak Tirandi atas jawabannya. Perlu mengambil jarak terhadap masalah, ya. Iya, perlu mengambil jarak terhadap masalah. Jangan lihat ambil masalah. Ganteng dan cantik itu bonus saja, Pak ya. Iya. Yang lain. Oke, dari yang belum pernah bertanya, VSC Jogja, silakan. Oke. Silakan, brother. Suara keluar nih. Oke, brother, silakan diatur audionya dulu ya. Saya berikan kesempatan kepada yang lain dulu. Dari brother Sinasak. Oke. Sudah betul. Sudah. Kita ke Sinasak dulu ya, nanti baru jawab. Jangan lupa sebut nama, brother ya. Oke, selamat sore untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Siri Lustowa, biasa dipanggil Sil. Saya sekarang studi di Sinaksak, Sumatera Utara, Siantar. Dari mana? CMF. Saya masih CMF. Oh, oke, CMF. Oke, pertanyaan saya ini berangkat dari judul PHB kita ya, menjadi seniman perdamaian. Nah, ini menurut saya ada yang menarik dari pemilihan judul ini, di mana ada seperti makna terselubung dari 3 term ini. Yang pertama itu menjadi kita tahu menjadi ini adalah sebuah proses ya, proses untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di situ ditekankan bagaimana kita berjalan bersama untuk menggapai sebuah tujuan yang disebut oleh Romo tadi itu seperti menjalankan misi kita. Brother Sil, apakah bisa langsung ke pertanyaannya? Oke, pertanyaannya saya jadi begini. Berkaitan dengan seniman ya, seniman ini kan berkaitan seperti menuntut suatu kreativitas ya, kreativitas. Kira-kira apakah ada hal yang baru dari panggilan kita sebagai seniman yang dituntut oleh kreativitas? Ketika dialog, cara-cara lama itu seperti dialog dan hal-hal lain itu kan sudah cara-cara lama. Dan itu persoalan perdamaian itu kan persoalan sepanjang zaman. Dan kita dipanggil untuk menjadi seorang yang kreatif. Kira-kira bentuk kreativitas seperti apa yang akan ditawarkan kepada kita generasi milenial sekarang ini? Nah, oke. Ini sebuah pertanyaan yang bagus juga, oke. Tapi satu hal yang pasti yang saya katakan tadi yang bersifat kreatif. Nah, dan pesan dari Enciklikal Paus itu yang mengatakan bahwa kegembiraan dan harapan atau sukacita orang, penderitaan mereka dan juga penderitaan dan kegembiraan kita. Ini merupakan kata kunci atau kalimat kunci dalam sebuah misi kita menanggapi persoalan orang. Nah, apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus menyangkut perjumpaan itu juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Kita hanya bisa mengetahui kondisi orang secara nyata ketika kita bisa bertemu langsung dengan orang itu. Dan dialog yang baik juga itu dilakukan ketika kita berjumpa dengan orang. Nah, ketika kita mengatakan dialog, tapi kita menjaga jarak dengan orang, artinya kita belum bisa, tentu kita tidak bisa memahami secara sempurna kebutuhan orang. Dan bagaimana cara yang terbaik, yang kamu tanya tadi, mungkin ada cara yang baru-baru dan lain sebagainya. Semuanya itu tergantung pada situasi, pada kenyataan di lapangan. Tidak ada yang baku. Nah, itu makanya saya katakan tadi, penghayatan karisma kita, penghayatan spiritualitas kita itu bersifat fleksibel. Artinya intinya tetap sama, tapi bagaimana spiritualitas itu dihayati di berbagai tempat, berbagai situasi dan kondisi, itu bersifat dinamis, disesuaikan dengan situasi orang tertentu. Oke, contoh. Ketika saya pergi ke rumah sakit dan menemui orang sakit, ada orang sakit itu yang baik, tapi ada orang sakit yang tidak baik. Contoh. Kalau saya bertugas di rumah sakit di Filipina, ada pasien yang menanyakan kepada kita, kamu agamanya apa? Saya bilang saya orang Katolik, pastor Katolik. Dia bilang, oh maaf ya, saya orang Kristen, orang Protestan. Saya tidak butuh orang Katolik. Nah, dalam kondisi seperti ini,
Nah, di dalam kondisi seperti ini, sebagai pribadi saya mungkin tersinggung. Atau kalau orang lain yang tak kuat, jelas pasti kabur, karena itu tidak baik. Artinya saya tidak diterima orang lain. Tetapi sebagai pribadi yang bertugas di rumah sakit itu, dan sebagai pribadi yang yakin bahwa saya dipanggil Tuhan untuk sebuah pelayanan ini, saya mencoba menjawabnya dengan tenang. Bahwa saya di sini merupakan seorang petugas rumah sakit yang bertugas untuk mengunjungi orang sakit. Ketika dia mendengar bahwa saya adalah seorang petugas staf dari rumah sakit untuk mengunjungi orang sakit atau mendampingi orang sakit, barulah dia tahan. Barulah dia mulai terbuka. Nah, kenapa dia mengatakan bahwa saya tidak mau dikunjungi oleh orang Katolik? Karena dia punya persepsi bahwa orang Katolik ini datang untuk mengajarkan imannya kepada saya atau mau menginjili saya. Nah, ketika kita berdialog, berjumpa dengan orang, kita akan paham kondisi-kondisi seperti ini. Dan dengan itu, dengan mudah kita akan mengetahui bagaimana caranya berhadapan dengan orang ini. Itu makanya perjumpaan itu sangat penting, dialog itu sangat penting. Dalam kondisi seperti itu, melalui perjumpaan, melalui dialog, kita bisa menemukan cara-cara yang praktis, yang bahkan mungkin sederhana, untuk bisa mempromosikan perdamaian itu. Begitu. Jadi intinya, artinya tidak ada cara yang baku, yang pakai ini, pakai sana, dan lain sebagainya. Tidak ada. Setiap tempat, setiap orang, setiap situasi mungkin berbeda-beda, tapi intinya tetap sama, yaitu cara memperjuangkan perdamaian itu, proses. Dan seperti yang kamu katakan tadi, proses itu membutuhkan waktu yang panjang. Betul, itu bagus. Dan kita belajar melalui proses itu. Tidak ada gini, oke, saya bawa di sini dari Manggarai, cara menghadapi orang gila di Mamere sama. Tidak, beda. Biarpun orang gilanya sama-sama orang gila, orang sakit jiwa pun, cara menghadapinya itu beda. Jadi, ada orang sakit jiwa yang tidak tahan dengan melihat orang lain, tapi ada orang sakit jiwa yang tidak tahan dengan mendengar orang lain teriak. Dan cara-cara itu akan dengan sendirinya muncul ketika kita terbuka terhadap kondisi atau terhadap situasi. Begitu. Baik, terima kasih Pak Terandi atas penjelasannya. Paling kurang kreativitas dalam pemilihan sarana kerasulan itu tergantung dari konteks di mana kita berada. Konteks di mana kita berada. Maka kita boleh katakan bahwa penghayatan spiritualitas kita itu yang otentik itu juga bersifat kontekstual. Betul. Kontekstual. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Yang belum pernah bertanya dulu lah ya. SHM Kupang? Silakan. Ada yang bertanya di dulu ya? Para frater SHM? Ya. Silakan. Oh ya, sebelum kita ke para frater SHM, minta maaf ya. Tadi kita sudah beri kesempatan kepada teman-teman dari PSCY ya. Mereka duluan, baru SHM ya. Tadi saya pending, saya lupa. Oke. Siap. Siap, komandan. Silakan. Jadi saya rasa sama seperti yang lainnya. Biasanya pengalaman pertama itu selalu membingungkan. Kita diliputi ketakutan, keraguan juga, itu wajar manusia. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita sudah diokupasi, pikiran kita sudah dipenuhi oleh kecurigaan, ketakutan itu ya, memang akan mengalami kesulitan juga. Pengalaman saya juga awal-awal seperti itu, ada ketakutan juga, bahkan ada pernah pasien yang lempar saya dengan tanah yang bercampur dengan kotorannya sendiri dan kencingnya sendiri. Itu hal yang wajar. Ya, karena memang dia orang sakit jiwa. Tapi kalau kita mengetahui kondisi lalu kita mulai menyingkir, tidak mau lagi datang, itu kan artinya kita kalah dalam hal ini ya. Padahal kita itu selalu orang katakan menjadilah seorang pemenang dalam arti tidak boleh kalah dengan tantangan. Kesan saya pertama pun ya ada orang yang menolak saya. Kenapa kamu datang sini? Saya tidak butuh katanya. Tapi ya saya ingat sekali beberapa pengalaman saya pertama ketika berhadapan dengan orang sakit jiwa. Saya foto, kami dua selfie. Setelah saya selfie dengan dia, saya tunjuk foto itu ke dia. Ketika dia lihat mukanya sendiri, dia rasa senang. Oh, dia tahu saya ganteng ya. Saya bilang, iya kau ganteng, kenapa kau takut? Nah, dari situ kita jadi teman. Ketika setelah itu ya, setelah kita jadi teman, dia datang terus, dia terima, dan lama-lama kita kasih obat, ya dia terima. Dan ada juga satu pasien saya, ketika dia bilang diberi obat, dia bilang, oh saya tidak sakit katanya. Lalu saya bilang, wah saya juga minum obat ini bukan karena saya sakit jiwa,
atau karena sakit apa. Obat ini untuk menguatkan badan saya. Karena apa? Supaya kita tidak capek, tidak kena penyakit. Ini obat saya. Saya tunjuk vitamin C. Dia bilang, mana saya punya? Nah, ketika dia bilang mana saya punya, ya saya kasih obat dia punya. Dia tanya, ini minumnya bagaimana? Saya bilang minumnya 1 kali 1 hari. Dia minum. Bayangkan selama 10 tahun dia sakit jiwa, dia tidak pernah tahu siapa mamanya. Tapi setelah 3 bulan setelah minum obat saya, dia tanya ke mamanya, memang kamu mama saya? Mamanya pun kaget. Dia bilang, kenapa kamu bilang tanya begitu? Dia bilang, karena kamu selalu ada di sini. Dan saya tidak tahu siapa mama saya. Kata orang, oh, kamu adalah mama saya. Mamanya menangis. Mamanya menangis itu karena dia merasa ini ternyata 10 tahun ini anak saya tidak pernah kenal saya. Dan dengan obat itu dia sadar. Nah, penolakan itu merupakan hal yang wajar. Tetapi kalau kita kalah dengan penolakan itu, artinya kita juga tidak akan sukses ke depannya. Seorang yang mau sukses, dia harus terbuka untuk menghadapi berbagai tantangan tanpa memiliki prejudis terlebih dahulu. Nah, begitu pun Anda, kalau Anda suatu waktu dari pastor ditugaskan di mana, ingatlah baik-baik. Saya ingat baik teman-teman saya Malaysia di Filipina, mereka tugas di tempat yang bermasalah di selatan. Secara pribadi mereka takut katanya, tapi mereka yakin bahwa Tuhan itu bersama mereka, Tuhan itu menolong mereka, dan mereka bertahan, dan mereka bahagia di selatan Filipina. Jadi begitu, kita kemana pernah diutus ke depannya, Anda akan ditolak mungkin. Tapi percayalah, ketika Anda terbuka dan selalu bersatu dengan Tuhan Anda yang memanggil Anda, dan bertanya kepada Tuhan Anda itu, apa yang harus saya lakukan, jalan mana yang harus saya ambil, Tuhan pasti tunjuk. Dan waktu akan tiba, bahwa Anda akan mengalami kebahagiaan dan sukses yang besar dari berbagai tantangan yang Anda hadapi. Jadi yang paling penting itu tidak boleh takut duluan, tidak boleh curiga duluan, tidak boleh pesimis duluan. Harus memiliki sebuah keyakinan bahwa saya datang ke sini bukan karena saya datang ke sini bermisi ini karena Tuhan mengutus saya. Dan apapun yang saya lakukan demi Tuhan dan untuk Tuhan. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, oke. Tadi ada lanjutan dari pertanyaan yang tadi. Ini yang dari komunitas Jogja kayaknya. Apakah yang bisa kita berikan kepada orang dengan gangguan jiwa tentang Yesus sang pembawa damai? Atau apakah kita bisa menemukan Yesus sang pembawa damai ini dalam diri orang dengan gangguan jiwa? Oke, yang pertama sekali ya. Nah, kadang-kadang gini, kita ini kalau diutus ke tempat lain untuk misi, kita sudah memiliki pemikiran pribadi. Ini yang saya mengajarkan, ini yang saya mau katakan. Jangan pernah lupa. Prinsip seorang misionaris. Kemanapun saya utus, saya tahu Tuhan telah mendahului saya di tempat ini. Begitu juga ketika ada melayani orang sakit jiwa. Ketika saya melayani orang sakit jiwa, saya tahu dalam diri ada Tuhan. Dan saya berpikir begini, apa yang saya mau katakan? Saya tidak mau mendahului Tuhan. Saya yakin bahwa ketika saya bertemu dia, saya melihat dia, dan saya mendengar kisah dia atau kisah dari keluarganya, saya akan menemukan solusi. Oh, begini caranya menangani orang ini. Oke, saya tidak memiliki prinsip dulu. Oke, nanti saya akan kasih kau obat, saya akan kasih kau suntik obat. Tidak, pergi dulu. Dengan melihat dia, mendengarkan dari dia, dan berbicara atau komunikasi dengan dia, kita akan tahu. Oh, ini yang dia butuhkan. Ini yang saya bisa lakukan. Oke. Nah, orang yang sakit jiwa, tentunya ya tidak bisa serta-merta kita katakan oke, sekali diobati dia langsung baik. Tidak. Oke. Nah, Anda harus ingat, baik orang sakit jiwa itu karena stres. Karena tidak ada perdamaian di dalam dirinya sendiri. Oke, ketika kita memberikan dia obat, jadi ketika orang itu stres yang berlebihan, dia punya saraf itu nanti akan terganggu. Hormon di otaknya juga akan naik. Hormon itulah yang membuat orang yang sakit jiwa. Obat yang kita beri itu berguna untuk mengontrol hormon itu. Ketika hormon yang terkontrol, maka orang itu akan menjadi tenang, pikirannya jadi jelas, hatinya jadi tenang, dan juga dia tidak akan mengalami ketakutan lagi. Ketika dia sudah mulai bisa mengontrol dirinya, bisa berkomunikasi yang baik, barulah kita mulai memperkenalkan tentang Tuhan, berbicara tentang yang baik-baik, menanyakan dia apa yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan, dan lain-lain sebagainya. Oke? Nah, itu yang perlu kita perhatikan baik. Oke? Merawat orang sakit jiwa itu berbeda dengan merawat orang sakit biasa. Karena ketika Anda merawat orang sakit jiwa, Anda harus tahu dia tidak sadar dan tidak tahu siapa dirinya dan apa yang dia sedang alami. Ketika dia sudah mulai sadar karena obat, barulah dia bisa mengenal dirinya sendiri, dan dari sanalah baru kita bisa berbicara dengan dia, membantu dia untuk mencapai perdamaian dalam dirinya, baik dengan dirinya sendiri, baik dengan keluarganya, baik dengan Tuhannya, baik dengan lingkungan sekitarnya atau lingkungan sekitar.
Oke, jadi seperti itu. Jadi saya selalu mengatakan kepada saya pun, kepada pastor-pastor muda, para pelajar muda, Anda ingat baik-baik, Anda dipanggil Tuhan untuk menjalankan sebuah misi. Dan ketika Anda menjalankan sebuah misi, jangan terlalu berpikir jauh sebelumnya. Ingatlah kemana Anda pergi, Tuhan telah mendahului Anda di tempat itu. Terima kasih, Brother. Silakan teman-teman dari SIM sore. Pertanyaannya singkat ya. Selamat sore Pak Ted. Oke, selamat sore. Saya Roman. Oke. Dalam penjelasan Pater menerangkan bahwa banyak Pater suster kadang gagal dalam mempertahankan panggilan. Menurut pendapat Pater, apakah panggilan yang kita jalani saat ini menuju sesuatu yang pasti ataukah sesuatu yang belum pasti? Karena masih Brother, minta maaf, kita sedang berbicara tentang bagaimana panggilan kita itu memiliki dimensi sosial ya. Kalau yang begitu nanti kita dibicarakan pada tempat yang lain ya. Kita bicara dulu tentang tema sore hari ini supaya karena Pater Andi ini tidak akan selalu ada bersama kita untuk menjelaskan bagaimana kita merancang tindakan kolektif itu untuk menghadapi persoalan-persoalan sosial yang ada dalam masyarakat kita. Oke? Terima kasih ya. Saya butuh satu penanya lagi dari CM yang terakhir. Silakan suster, sebut nama. Selamat malam Pater. Saya MC dari komunitas CM. Oke. Kami matikan saja kamera kami agak bermasalah. Oke, suster. Tadi di penjelasan yang bahwa kita perlu ada kesadaran akan panggilan, tetapi terkadang ada yang melupakan panggilannya karena ada kesibukan lain seperti yang Pater bilang, ada yang sibuk dengan hewan peliharaan. Pertanyaan dari kami, bagaimana cara kita mengatasi supaya tidak mengganggu komunitas dan tidak terjadi perselisihan, karena kita juga dituntut untuk peduli kepada semua ciptaan Tuhan. Terima kasih. Jadi begini, Ustaz, saya yakin satu hal begini, Ustaz. Segala sesuatu ada waktunya dan segala sesuatu juga ada masanya. Oke, setiap masa itu punya waktunya. Jadi ketika kita tidak berarti bahwa kita tidak memperhatikan alam semesta dan ciptaan yang lain. Hanya menjadi persoalan itu ketika kita mengutamakan kebaikan kita dalam segala waktu, sampai lupa jam makan, sampai lupa bahwa itu waktunya bercengkrama dengan teman-teman kita, sampai lupa bahwa ada teman saya yang sakit, itu sudah tidak benar. Oke, jadi Tuhan mengajak kita untuk bisa menciptakan perdamaian itu. Yang pertama itu dengan diri sendiri, berdamailah dengan diri sendiri, menerimalah kekurangan saya, kelebihan saya, dan lain sebagainya. Yang kedua, berdamailah dengan sesama. Dengan Tuhan. Dengan Tuhan itu dalam arti bahwa kadang-kadang saya tahu saya lemah, saya berdosa. Karena itu saya datang kepada Tuhan mohon pertolongan Tuhan. Mungkin Tuhan mengendaki sesuatu yang terpaling tinggi pada saya, tapi mungkin saya belum sanggup ya. Tapi saya yakin Tuhan cuma baik kepada saya. Berdamailah juga dengan orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang masa bodoh dengan teman yang di rumah, di biara. Itu karena kebencian, karena sakit hati dan lain sebagainya. Hal yang tidak bagus. Kita dipanggil untuk menjadi saudara, menjadi saudari dalam sebuah biara. Kita tidak memilih siapa yang menjadi teman seperjalanan kita dalam biara. Karena apa? Tuhan yang menakdir demikian. Tuhan yang memanggil teman suster anak, teman pater anak, teman suster frater anak untuk masuk dalam biara yang sama. Dan bagaimanapun juga ya, saya harus menghormati rahmat Tuhan itu yang diberikan kepada dia. Oke, karena itu manajemen waktu itu penting, manajemen pribadi diri itu penting. Supaya tahu menempatkan diri, kapan saya mengurus ini, kapan saya mengurus saudara saya yang sakit, kapan saya berdialog atau bercerita atau sharing pengalaman dengan teman setir saya, kapan saya mengurus anjing saya, kapan saya mengurus kucing saya, dan lain-lain sebagainya. Segala-galanya itu tergantung kita.
ada waktunya masing-masing. Oke, jadi jangan sampai kita mengutamakan hal lain di atas segala-galanya. Keseimbangan itu penting, mencari keseimbangan antara semua kegiatan kita, semua karya kita, dan juga seluruh kehidupan kita dalam dia. Oke, jadi gitu saudara ya. Ya, terima kasih Pater. Baik, terima kasih Pater Andi. Kita sampai pada penghujung ya, diskusi kita pada malam hari ini. Diskusi yang sangat menarik. Tentu masih begitu banyak pertanyaan yang ada dalam